Terima kasih pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Presiden Direktur dari BCA, ada Pak Yahya. Pak Yahya, berarti saat ini sudah berapa tahun di BCA jadi pucuk pimpinannya? Oh, kalau 2011 ya? pucuk pimpinan dari 2011, Berarti hampir udah 12 12 tahun. tahun, betul sekali. Dan BCA ini kita kenal sebagai bank terbaik bukan hanya di Indonesia, masuk kategori juga di Asia Tenggara begitu ya. Mempertahankan itu atau meningkatkan itu Pak Yahya susah nggak sih? Ya, saya pikir itu yang lebih berat untuk mempertahankan, meningkatkan yang sudah bagus ya. Nah, makanya saya percaya filosofi teamwork ya. Jadi di BCA itu bukan hanya saya sendiri gitu, ada waduh ratusan bahkan ribuan ya teman-teman ini yang mendukung gitu, sehingga kebersamaan tim inilah yang membuat BCA sukses gitu. Nggak mungkin lah satu orang bisa membuat sukses everything ya. Ini perlu dukungan. Nah, Kan dukungan yang ini lain luar juga punya biasa. teamwork Pak, tetapi kok ngunggulin BCA tuh susah banget gitu? Ya, teamwork dan kita ada dua ya, customer engagement dan team engagement. Ada Oke. dua. Tim kita engage dan ke customer juga harus engage. Kalau enggak ya tim doang mau jualan apa nggak laku gitu kan. Jadi harus ada suatu simbiose mutualistis dengan customer. Jadi engagement kita ke customer juga itu harus Mungkin itu sangat ya baik. kekurangan dari bank-bank lain, Saya engage nggak saya berani mengatakan itu, mulai tetapi ya dari kan terkenal pengalaman tuh Pak ya, kami satpamnya BCA, dari satpam aja ya kita katanya nyaman usahakan banget. segala lini ya mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Oke, Pak Yahya apa sih tantangan utama dari BCA ataupun ya perbankan secara umum untuk 2023 ini? Ya tantangan secara umum saya pikir begini ya, dana masyarakat mengalir cukup banyak masuk terus ya. Itu masalah kepercayaan masyarakat. Dan sebagai payment bank biasanya tuh kalau bisnis makin berkembang, makin keadaan ekonomi bagus, biasanya dana yang terputar juga banyak dan jumlahnya akan besar. Tantangannya adalah bagaimana melepaskan kredit secara baik dan prudent. Tetapi tentu harus di segala lini, bukan hanya satu di SME saja. Enggak, saya pikir SME harus, komersial, korporasi. Karena menurut filosofi saya, SME memang harus kita perhatikan. Ini masyarakat yang banyak. Tetapi korporasi ini kan sebagai kalau saluran air, itu hulunya dulu. Hulunya ini akan mengalir ke bawah karena perlu agen-agen, perlu retailer-retailer di bawah. Nah ini kalau biasanya SME yang ada link dengan suatu chain yang besar itu keberadaannya akan lebih langgeng. Ya karena mereka pada saat susah ada yang support ya. Dan ini sangat penting, sebab itu kita mensupport dari segi korporasi, komersial, SME, dan tidak lupa kredit untuk para konsumen, yaitu kredit kendaraan bermotor dan kredit KPR. KPR jangan hanya kita membantu jual rumah ya, ingat, rumah misalnya yang di bawah 2 miliar, itu elemen-elemen lokalnya tuh banyak sekali. Mungkin lebih dari 20 kan, ada kaca, ada kayu, ada semen, ada bata, waduh macam-macam pasir. Dan jangan lupa, tenaga kerja. Ini yang penting. Kenapa? Karena lihat aja setiap komplek pembangunan pasti dibuka bedeng-bedeng, pasti ada yang jualan. Karena yang pekerja ini kan harus makan. Nah ini adalah multiplier impact dari KPR menurut saya. Karena begitu ada pembangunan rumah, di situ akan ada tenaga kerja yang butuh makan. Pagi, siang, malam. Nah disitulah lingkungan akan menyediakan apakah soto ayam, apa bakso, pokoknya yang simpel-simpel, nasi uduk gitu kan. Multiplier effect gitu ya Nah Pak ya? itu menyebabkan daerah situ lingkungan juga bisa hidup. Oke. Ada UMKM kecil yang hidup di situ ya jualan makanan Tapi gitu. properti lagi menarik nggak Pak? Karena kalau kita lihat kan pas pandemi ini agak melemah, Begini, kemudian suku bunga sebelum tinggi. pandemi properti itu ada 3 marketnya. Orang yang betul-betul butuh rumah, kedua adalah orang yang membeli rumah untuk investasi namanya. Ketiga adalah orang yang tanda petik nyekolahin rumah. Kenapa? Karena kalau dia kredit, mungkin dia harus bayar 10% atau 11%. Dia ambil KPR bisa dapat 5%, 6% misalnya. Kan lebih murah. Nah, ada rumah nganggur, dia sekolahin rumahnya ini, dia KPR-in gitu untuk dapat pengganti kredit ya. Nah, sekarang ini yang tadi investasi dan yang untuk kredit berkurang banyak. Yang ada kebutuhan. Dan kalau kita lihat 270 juta manusia di Indonesia ini kan semua pada ujungnya butuh perumahan. Nah daripada tadi saya bilang kos-kosan, tiap bulan hilang duitnya. Kalau ada kemampuan, sediakan DP, lalu cicil bulanan. Ini investasi.
sejarah kita kalau long term ya, kalau short term mungkin ada koreksi harga bisa. Long term harga rumah tuh nggak pernah bisa turun, pasti naik. Dan sekali naik tuh bisa 30-40% kalau lagi booming ya. Memang kadang-kadang ada koreksi. Jadi kalau udah sempat membeli rumah, maka jangka panjang itu pasti menguntungkan dan hidupnya lebih Oke. aman kan. Jadi Pak Jadi Yaya lebih kira-kira senang gitu. upayakanlah punya rumah sendiri Oh ya melalui tentu. bisa skema KPR Ya gitu ya. bisa terbantu. Oke, penyaluran KPR 2023 dari BCA targetnya seperti apa, Pak? Ya kita memang gini, uniknya KPR itu setiap bulan kita terima cicilan. Ini jadi kadang-kadang kayak hamster ya. Per bulan itu bisa KPR mungkin 2-3 triliun. Ya jadi kita KPR baru bisa sampai sekitar 30-an triliun per tahun ya. Tetapi jangan lupa per bulan kita juga dapat pengembalian sekitar 2 triliun. Nah, ini kan sekitar 2 kali 12 24 triliun. Nambah 30 kurang 24. Jadi rumusan begitu. Jadi naiknya mungkin nggak akan terlalu tinggi sekali, tetapi kita sangat berharap bahwa tetap secara absolut outstandingnya nambah terus setiap tahun. Itulah yang kita harapkan. Artinya bahwa lebih banyak kredit rumah baru dibandingkan yang lakukan pembayaran. Oke, bagaimana melihat exposure risiko gejolak perbankan eksternal seperti dari Amerika dan juga Eropa terhadap bank lokal mungkin? Kalau BCA ya kan ini kinerjanya sangat apik begitu Ya. ya Pak. Tapi ada potensi nggak sih untuk menjalar ke Indonesia? Ya gini, intinya ya bagaimana bank itu mengelola resiko ya dari likuiditas. Nah, risiko likuiditas satu dan kedua risiko suku bunga. Sebab itu tadi saya sempat katakan kalau ada dana nganggur, jangan langsung ditempatkan 20 tahun, 10 tahun ya, tetapi kita sebagai bank ya, kita tempatkan mungkin ada yang setahun, ada yang 1, 2, 3 bulan, ada yang sampai paling lama di BCA paling lama tuh sampai 8 tahun. Itu pun hanya seperberapa dari total dana nganggur kita. Kenapa? Karena kita perlu menjaga likuiditas. Nah, kalau kita invest jangka panjang, memang seperti di Amerika, mereka invest di US Treasury Bonds, itu risiko kreditnya zero. Tetapi pada saat mereka invest, bunga di situ 1,78. Saat ini lebih dari 4%. Nah, untuk investasi jangka panjang, kalau bunga naik, maka value-nya turun. Turunnya itu bisa 30-40%. Nah, disitulah terjadi krisis di Amerika. Nah, kalau di Indonesia, saya pikir kita sudah ada satu ketentuan di mana fix untuk jangka panjang ada batasannya. Sehingga kita aman terhadap apa yang terjadi gejolak di Silicon Berarti kita lebih Valley hebat Bank. dong Pak dibanding dengan otoritas di Ya, Amerika. saya nggak mengatakan begitu. Kita berpengalaman tahun 98 kita dilanda krisis. 2008 kita dilanda Ada krisis. hikmahnya juga ternyata sering dilanda krisis ya. Iya, itu membuat kita belajar, kita Oke. lebih hati-hati. Jadi penjagaan di kita ini sangat hati-hati untuk likuiditas dan interest rate risk. Baik, ada strategi baru, inovasi baru dari BCA untuk waktu dekat? Saya pikir kita tidak ada sesuatu hal yang baru. Kita teruskan saja apa yang sudah ada, sudah baik, terutama dengan customer engagement ya, kita terus kembangkan dan teamwork terus kita jaga. Kita memacu karyawan kita mengadakan award pertandingan antara sesama cabang, wilayah dan kantor pusat juga ya. Itu untuk meningkatkan kriteria secara bersama-sama. Oke, Bapak hobinya apa sih Pak kalau Saya waktu-waktu senggang? hobinya golf dan renang. Oke, next time mungkin kita bisa ngobrol syutingnya itu di lokasi golf ya Pak ya. Boleh saja, boleh Terima kasih saja. banyak Pak Yahya Terima sharing kasih informasinya. kembali, Semoga terima ini bisa kasih. menjadi referensi dan sumber informasi untuk para pemirsa maupun investor dimanapun berada. Pak Yahya terima kasih banyak, sukses selalu untuk Pak Yahya, sehat selalu dan tentunya juga untuk BCA. Terima kasih banyak, Prisa, terima Pak Yahya. kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Presiden Direktur dari BCA pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan pemirsa, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, kami tampilkan update informasi dari pembukaan perdagangan sesi 1 pada 3 April 2023 ini. Indeks harga saham gabungan menguat 0,48%. Jakarta Islamic Index LQ45 juga bergerak di teritori positif. Kita lihat untuk deretan top gainers. Dari gainers pemirsa ada BMRI naik 1,45%, BBRI 0,85%, Adaro 2,07%, ITMG 1,27%. Top losers
Ada HMSP, kemudian GoTo, Cepin, dan juga Cuan dengan HMSP turun cukup signifikan 3,56%, GoTo turun 0,92%, Cepin turun 1,8%, Cuan turun 1,23%. Demikian pemirsa review singkat seputar pembukaan sesi 1 pada awal pekan ini ataupun awal kuartal 2 pemirsa ya.